Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Seorang wisatawan asal Rusia dinyatakan hilang saat mendaki Gunung Rinjani. Seorang pemuda di Mataram nekat mencuri mesin pompa air untuk membeli narkoba. Rayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, warga desa Kediri, Lombok Barat menggelar tradisi ngurisan massal. Puluhan peternak sapi di Desa Banyu-Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat mulai kesulitan mencari pakan ternak akibat kemarau sejak 4 bulan lalu. Kemarau panjang menyebabkan stok rumput segar di sekitar desa jauh berkurang, sehingga mereka terpaksa mencari ke lokasi yang lebih jauh. Tak jarang mereka terpaksa membeli rumput seharga Rp25.000 per karung agar ternaknya bisa mengkonsumsi pakan yang sehat. Peternak juga kesulitan mencari air minum dan memandikan ternak mereka akibat keringnya air sungai. Kita minta air sumur bor itu kan, karena air kekeringan sudah berapa bulan ini, hampir 4 bulan kan. Ya. Nah, tak dapat air, apalagi minum, sapi pun susah diminum kan. Sapi-sapi sini di mana sih dapat pakan, Pak? Kita pergi ke bawah sana, Jauh ya? jauh. Kadang-kadang di merecet itu kan kita ambil pakai kijang, Oh, pakai kijang, Pak ya. kijang itu kan ke Indo kita beli kan, sana kita beli kan. Kali, Oh, ada air. nggak pernah nanam berarti, Pak? Enggak pernah. Pernah tanam padi, air tak ada begitu. 2 tahun nanam pun 2 tahun. Iya, iya. Nggak ada pernah bantuan pompa atau apa? Enggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya? Ya, saya minta semua bos sama ini. Jangan desa tak ada. Lagi. Banyak susah ini, daerah ini, mantel ini. Apa keinginan warga sekarang ini, Pak? Masalah air. Ya. Iya. Peternak berharap pemerintah daerah serius menangani dampak kemarau, salah satunya dengan membuat sumur bor sebagai solusi saat masuk musim kering. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemuda bernama Ishak berusia 20 tahun diringkus aparat unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga mencuri mesin pompa air di sebuah stand penjual bunga di Kelurahan Bintaro. Tersangka diringkus di rumahnya atas laporan korban dengan menyertakan rekaman kamera pengawas. Polisi menyita mesin pompa air dan sebuah sabit sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka mencuri pompa air saat korban sedang keluar membeli BBM. Jadi sebelumnya pelaku ini masuk lewat halaman belakang rumah korban dengan melewati sela-sela tanaman yang dijadikan pagar oleh korban. Kemudian mesin tersebut diambil dengan cara memotong selang yang masih nempel pada mesin tersebut dan dibawa kabur oleh pelaku. Tersangka mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhannya membeli narkotika. Ambil Curi? ya, Curi apa? air Mesin pompa air ya? Nyurinya sendiri apa? sendiri. Sendiri. Gimana cara nyurinya? Caranya gimana? Dari belakang, Pak, dari sela-sela pagar. Pagar tanaman? Ya, Terus? terus saya ambil pisangnya, balik lagi lewat sana, lewat pagar. Baru bawa pergi? Sambil dulu. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.
Pemuda berinisial SA 24 tahun diringkus aparat unit reserse kriminal Polsek Salaparang karena diduga membobol rumah warga di Kelurahan Monjok, Mataram. Tersangka dibekuk di rumahnya atas laporan korban dan keterangan sejumlah saksi. Polisi menyita 1 unit sepeda gunung dan sebuah laptop sebagai barang bukti kejahatan. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengaku telah membobol 7 rumah selama sepekan. Ironisnya, tersangka mencuri untuk membeli minuman keras dan berfoya-foya. Pelaku ini setiap masuk di suatu tempat, ataupun di perkampungan, ataupun lingkungan, pasti ada terjadi kehilangan. Sehingga dengan adanya fakta-fakta yang kita dapatkan, kuat dugaan mengarah kepada yang kita duga sebagai pelaku tersebut. Pelaku melakukan pencurian terhadap laptop dan sepeda gayung. Ya, jadi beberapa TKP, ada sekitar 7 TKP. Ini kejadiannya hampir di wilayah Monjok. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia BKSDM Kabupaten Lombok Barat mengonfirmasi ribuan warga terdaftar untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil. BKDSDM mencatat hingga Senin sebanyak 2.204 pelamar telah mendaftar secara online. Jumlah itu dinilai fantastis karena formasi lowongan yang dibuka hanya berjumlah 80 orang saja. Banyaknya pelamar membuat persaingan menjadi ketat dan peluang lolos CPNS lebih kecil dibanding pada tahun-tahun sebelumnya. Sesuai arahan Badan Kepegawaian Pusat, pendaftaran akan ditutup pada tanggal 6 Oktober mendatang, kemudian penentuan kelulusan administrasi akan diumumkan sepekan kemudian. Setelah ini akan berlanjut ke tahapan verifikasi administrasi, verifikasi berkas yang masuk, seperti itu. Per hari ini yang sudah masuk pelamar itu 2.200. Dari 80 formasi yang sudah submit 1.888. Ya, yang jelas kami akan tetap berpedoman pada pengumuman yang sudah kami sampaikan. Di sana kan ada persyaratan apa saja yang bisa membuat pelamar itu lanjut ke tahapan berikutnya. Pada tahun ini, pemerintah Kabupaten Lombok Barat hanya membuka lowongan CPNS sebanyak 80 orang untuk tenaga teknis. Pemda tidak membuka lowongan pegawai kontrak pemerintah atau P3K karena belum disetujui oleh pemerintah pusat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.